tema kita, memandang kehidupan dari kacamata Allah. Bagian ini mengenai judul, target saya sebetulnya bukan untuk mengganti bagaimana cara kita selama ini memandang hidup, tetapi bagaimana kita berefleksi kembali, kira-kira hidup kita ini seperti apa kalau itu dilihat dari sudut pandang Allah. Kacamata yang dipakai bukanlah kacamata kita sendiri yang mungkin terbatas, tetapi kacamata Allah yang tak terbatas. Ini satu ilustrasi tentang bagaimana sebetulnya kita ini memandang kehidupan. Di sini saya secara sepintas tadi membuat polling itu, sebetulnya sudah ada kisi-kisi di sana untuk mengantar teman-teman pada satu metafora atau analogi yang kira-kira kalau itu dipilih, kira-kira dengan apa saya menggambarkan hidup saya. Silakan, saya beri waktu kalau bonus 2 menit untuk coba pikirkan secara spontan kalau hidup saya itu mau dimetaforiskan atau mau dianalogikan, pasnya dengan apa. Ya, karena ini analogi, jadi tidak harus persis, tetapi paling tidak mirip. Misalnya saya menganalogikan hidup saya dengan mobil Lamborghini, karena saya menyukai kecepatan. Atau mungkin saya menganalogikan hidup saya ini seperti angin. Artinya easy going saja, biarkan berlalu dan ya, seperti itu biarkan mengalir. Atau seperti sungai yang mengalir saja. Nah, saya beri kesempatan teman-teman untuk selama 1 menit, coba temukan, dan dicatat dalam satu kalimat di kertas, kira-kira metafora apa yang cocok untuk menggambarkan kehidupan. Oke. Nah, jadi cara kita memandang dan mendefinisikan siapa Anda itu membentuk kehidupan Anda. Cara kita memandang dan mendefinisikan hidup itu menentukan kehidupan kita. Kalau tadi mungkin melihat diri saya itu seperti laut, mungkin itulah satu gambaran bagaimana kehidupan saya itu ingin dibentuk. Kurang lebih begitu. Maka itu adalah cara-cara kita memandang diri, ya. Karena mungkin saja untuk situasi tertentu kita mendasarkan hidup kita pada metafora yang keliru. Bisa saja karena ini bukan sesuatu yang statis, ya, tapi dinamis. Cara kita melihat hidup kadang sangat optimis, kadang sangat pesimis. Kadang juga ditentukan situasi. Maka apa yang dikatakan sebagai metafora keliru, misalnya kita mendasarkan hidup daripada uang, pada kecepatan, pada budaya instan, atau pilihan-pilihan tadi sebetulnya mengandung satu nilai-nilai yang tersembunyi di balik itu. Misalnya daun kering atau lautan, entah apa. Nanti coba masing-masing teman-teman mencoba untuk menghubungkan antara pilihan pribadi tadi itu dengan apa yang dikatakan dalam permenungan kita ini. Jadi yang mau saya ajak untuk kita renungkan adalah bagaimana kita memandang kehidupan itu dari sudut pandang yang lain. Bagaimana Allah memandang kehidupan kita. Dan bantuan yang kita lihat adalah apa yang tertulis atau yang dikatakan kitab suci. Jadi saya akan mengajak kita untuk melihat kurang lebih ada 3 metafora yang ada dalam kitab suci yang menjelaskan bagaimana sebenarnya hidup itu harus dilihat. Ini satu, saya sengaja pilih tema ini, menurut saya ini agak sedikit boleh dibilang kontroversial, dalam arti ya menggugat cara kita yang mungkin agak biasa-biasa saja, ya, untuk memandang hidup ini. Mungkin biarkanlah, hari ini kan ya memang akan ada hari ini, besok akan datang, tinggal lalu begitu saja. Yang pertama, menurut kitab suci, kehidupan itu adalah sebuah ujian. Kehidupan adalah sebuah ujian.
Ini terlihat dari kisah-kisah bagaimana Allah itu menguji ketaatan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Bagaimana menguji iman, kasih, karakter, integritas, dan kesetiaan manusia. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali ditampilkan dalam kitab suci. Dan kata-kata ujian atau pencobaan ini muncul lebih dari 200 kali dalam kitab suci. Bayangkan begitu banyak ya. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa memang kehidupan ini sebagian besar berisi ini. Pencobaan, ujian, pemurnian. Kita lihat misalnya, kita ingat ya, saya hanya tampilkan secara sepintas. Kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka diuji dalam hal ini. Yang diuji sebetulnya adalah ketaatan mereka. Allah katakan, kamu boleh menggunakan, boleh mengambil apa saja yang ada dalam taman ini, kecuali satu. Yaitu dari pohon kehidupan itu. Sebetulnya bukan soal buah dari pohon itu yang ini, tetapi bagaimana Adam dan Hawa itu menaruh ketaatan terhadap apa yang Allah sampaikan. Mereka diuji dalam hal ini dan hasilnya mereka gagal. Gagal dalam ujian yang Allah berikan. Atau Abraham juga kita ingat kisahnya ketika dia mempersembahkan anak satu-satunya yaitu Ishak. Yaitu Ishak. Abraham diuji sungguh-sungguh dan apa hasilnya? Dia lolos, dia lulus dalam ujian itu. Ketika Allah meminta, ayo kamu harus mempersembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakar. Tidak main-main, sudah satu-satunya. Ketika Allah minta, Abraham beri lagi. Nah, ini satu ujian yang Allah beri dan ternyata Abraham lolos. Begitupun dengan Yakub. Nah, kisah Yakub ini menarik. Jadi dulu dia itu incar kakaknya Rahel ini, yaitu Lea. Tetapi yang diizinkan oleh orang tuanya adalah Lea si kakak. Jadi dia tidak boleh nyalip. Nah, dia incar kakaknya, incar adiknya, yang orang tua beri adalah kakaknya. Kamu coba bayangkan Setiawan, Yohan ini. Apakah kamu mau berkorban seperti Yakub? Karena yang terjadi adalah dia bersedia untuk menjadi hamba pada mertuanya ini, pada ayah dari Rahel ini, selama 7 tahun. Menjadi budak, pekerja gratisan. Supaya apa? Supaya nanti diberi restu, supaya. Tetapi syaratnya ini harus menikah dulu. Lea, baru kemudian Rahel diberi. Memang sih ada bonus. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah Yakub diuji bagaimana dia harus berkorban untuk mendapatkan apa yang ingin dia capai. Begitupun dengan Musa, Saul, Raja Daud. Saul Daud ini, Saul adalah raja pertama Israel, tapi kemudian diganti oleh Daud. Daud pun begitu raja yang besar berkuasa 40 tahun lamanya, tetapi pada akhirnya dia jatuh juga. Ya, kita ingat anaknya Salomo yang kemudian menjadi raja besar itu adalah anak yang lahir dari istri Uria yang ya dia dapatkan dengan sebetulnya dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi di sanalah terletak satu ujian terhadap Daud. Begitupun Yudas, Pilatus dan banyak lagi tokoh kitab suci yang lain. Nah, saya yakin teman-teman juga punya gambaran mengenai tokoh lain dalam kitab suci, misalnya Petrus atau rasul lain dan sebagainya. Nah, apa yang mau dikatakan? Bahwa karakter itu dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian. Dan seluruh kehidupan adalah ujian. Ini kita pelan-pelan melihat sejauh mana selama ini saya ini memang punya pengalaman-pengalaman yang menurut saya mungkin tidak patut ya saya dapat. Tetapi kok saya mengalami itu. Coba kita kaitkan. Apakah mungkin ini adalah satu bentuk ujian untuk memurnikan hidup saya? Kita selalu diuji. Benar, ini satu kenyataannya. Kita selalu diuji. Dan Allah terus-menerus mengamati tanggapan kita atasnya. Bukan hanya kenyataan pertama yang penting, tetapi yang kedua ini jauh lebih penting, teman-teman. Bahwa pertama yang benar, kita diuji. Tetapi yang kedua, Allah mengamati bagaimana tanggapan kita terhadap ujian itu. Di sini yang penting. Ujian itu bisa dalam rupa masalah, rupa keberhasilan, konflik, penyakit, kekecewaan, ataupun juga pengkhianatan. Ini bentuk-bentuk konkretnya dari ujian yang dimaksudkan. Nah, saya mau bawa pelan-pelan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Bagaimana kita diuji dalam hal ini. Itu teman-teman. Bisa saja kita diuji melalui ini. Banyak janji yang mungkin tidak ditepati. Ya kan?
Kita bisa saja diuji dalam hal ini. Masalah-masalah yang sulit, yang mungkin terkadang kita melihat seolah-olah ya tidak ada jalan keluar. Juga kita bisa diuji melalui doa yang tidak dijawab. Sudah novena, koronka, banyak devosi dilakukan, tetapi kok sepertinya Tuhan tidak dengar. Ini juga satu bentuk ujian iman kita. Kesetiaan yang dikhianati. Nah, ini bisa banyak bentuk ya. Kesetiaan yang dikhianati. Itu. Bisa saja kita diuji dalam hal ini. Kritikan-kritikan yang tidak layak diterima. Bisa juga kita diuji dalam hal ini. Tetapi yang paling penting teman-teman kita lihat bahwa ujian yang paling penting itu adalah saat ketika kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sebetulnya ini satu ujian yang paling penting. Betul bahwa tadi mungkin kita tidak ditepati janji atau ada masalah-masalah kesetiaan bisa saja kita dikritik untuk hal-hal yang sebetulnya tidak patut kita terima. Tetapi semua itu akan menjadi tidak berarti kalau kita sadar bahwa Allah hadir dalam pengalaman-pengalaman itu. Ini yang mau dikatakan. Mengapa? Ujian yang paling penting, yang paling berat sebetulnya saat kita tidak menyadari bahwa Allah itu hadir dalam ujian-ujian kecil hidup kita tadi. Itulah ujian yang sesungguhnya. Kalau mau diklasifikasi mungkin ya masalah-masalah yang tadi itu seperti ulangan lah tugas-tugas harian atau kuis per minggu. Tetapi yang Allah ini adalah UAS atau skripsi yang paling menentukan. Nah, itu yang paling besar. Ini yang menjadi pengalaman orang-orang kudus kita. Saya menyebutkan 3 di antaranya seperti Santo Agustinus, Santa Teresa Avila, dan San Juan atau Yohanes dari Salib. Jadi mereka memiliki kesadaran yang sama bahwa sebetulnya Allah itu ada dalam diri manusia. Tetapi lebih sering manusia mencari Allah justru di luar dari dirinya. Bagaimana bisa ketemu, ya kan? Allah itu ada dalam diri kita, tetapi seringkali kita mencarinya pada tempat yang tidak seharusnya. Disinilah boleh dibilang kita gagal dalam ujian untuk menemukan dan mengalami Allah itu hadir dalam hidup kita. Itu. Kalau ada sanggahan, boleh nanti silakan unmute dan sampaikan. Frater, saya keberatan. Supaya kita perbaiki bagaimana rumusan yang lebih cocok untuk saudara-saudari, teman-teman semua. Jadi ketika kita memahami bahwa kehidupan adalah ujian, maka kita pun sadar bahwa tidak ada hal yang tidak penting dalam hidup ini. Nah, ini poinnya. Karena seringkali kan kita membuat semacam apa ya, klasifikasi atas pengalaman-pengalamannya. Ada yang bilang, wah ini sangat sepele. Memang betul. Tetapi bahkan hal yang paling kecil kelihatannya, hal yang paling sepele sekalipun, sebetulnya itu bermakna. Itu menentukan bagaimana kualitas hidup kita itu dinilai oleh Tuhan. Itu yang mereka katakan. Jadi tidak ada yang tidak penting dalam hidup. Bahkan pengalaman kecil yang mungkin sekedar kita membukakan pintu untuk tamu. Apakah kita memberi senyum atau tidak. Atau kita menegur orang di jalan, ketemu kita rasa ini. Ya. Atau bahkan yang teman kadang-kadang kita sapa dengan ketus. Mungkin teman-teman menganggap bahwa oke lah itu mungkin pengurusan mood sedang tidak bagus. Tetapi ingat bahwa tidak ada hal yang tidak penting. Semuanya dinilai. Tiap hari adalah hari penting. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperdalam karakter atau kepribadian, untuk menunjukkan kasih dan bergantung pada Allah. Ini konsekuensi dari pernyataan pertama. Kalau tidak ada yang tidak penting, berarti tiap hari juga tidak ada yang tidak penting. Setiap hari itu penting. Setiap saat itu penting. Bahkan setiap detik pun sangat penting. Itu yang mau dikatakan. Mengapa penting? Karena itu adalah waktu yang Tuhan beri sebagai satu ujian terhadap hidup kita. Tetapi kabar baiknya, Allah ingin kita lulus dalam ujian-ujian dimaksud. Karena itu, Ia pun memberi kita kesanggupan untuk menghadapinya. Ini berita baiknya. Tadi saya sampaikan semua itu kabar buruk ya, bahwa kita ini diuji selama hidup. Bahwa tiap hari itu akan ada ujian.
akan ada pencobaan, akan ada tantangan dan segala macam. Tetapi Allah ingin kita lulus dalam ujian-ujian itu. Sehingga Santo Yohanes Salib katakan begini, Tuhan memberi salib sekaligus kekuatan untuk memikulnya. Ini satu keyakinan yang baik. Keyakinan baik untuk kita bisa pegang, bahwa mungkin dalam saat tertentu kita merasa bahwa masalah ini seolah-olah tidak terselesaikan. Tetapi ingat bahwa setiap salib juga Tuhan memberi kita kekuatan untuk memikulnya. Ini harapan. Itu bagian pertama, kehidupan sebagai satu ujian. Dan metafora kedua yang dimaksudkan adalah kehidupan sebuah kepercayaan. Jadi dari kacamata Allah, hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Ini yang mau dikatakan. Artinya, segala yang kita miliki di bumi ini, baik itu waktu, kepandaian, kesempatan, hubungan atau relasi, kekayaan, keluarga, sahabat, kekasih, dan semuanya, itu adalah pemberian dari Allah yang mana kepada kita dipercayakan untuk memelihara. Ini sangat menarik. Dari apapun yang kita miliki, semuanya itu menurut Allah, dari sudut pandang Allah, semuanya adalah kepercayaan. Nah, ini agak serius lanjutannya. Karena itu, kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun selama kediaman kita yang singkat di bumi ini. Tuhan hanya meminjamkan bumi kepada kita pada waktu kita ada di sini. Ini konsekuensi lanjutannya. Sebetulnya bukan hanya bumi dan apa yang kita miliki tadi, dari sudut pandang Allah, semuanya itu hanyalah titipan. Satu kepercayaan yang sifatnya sementara, tidak kekal. Itu yang mau dikatakan. Nah, jadi kita hanya menikmatinya sesaat. Ini yang mau kita coba bangun kembali perspektif ini. Mungkin kita pernah tahu bahwa ini satu konsep yang betul, tapi sering kita lupa. Lupa ketika kita terlalu menginginkan sesuatu, ketika kita tidak dapat itu kita terlampau kecewa. Mungkin hal yang kita inginkan itu memang bukan untuk kita miliki, tetapi itu hak orang. Seringkali kekecewaan itu apa? Kita menginginkan sesuatu yang bukan untuk kita. Nah, tapi memang butuh kesempatan untuk kita merasakan sungguh-sungguh, untuk benar-benar tahu bahwa sesuatu itu memang bukan hak atau bukan milik saya. Kita ingat satu pasangan pertama yang ada di muka bumi, Adam dan Hawa. Nah, pengantin pertama yang saksinya itu Tuhan Allah sendiri ya. Ketika mereka menikah itu Tuhan Allah yang jadi saksi langsung. Nah, Adam dan Hawa. Jadi kepada mereka pun dipercayakan bumi, keturunan alam ciptaan untuk dipelihara dan dirawat. Ini bayangan teman-teman harus terarah kepada kisah di paling awal kitab suci, yaitu kitab Kejadian, tentang kisah penciptaan. Pekerjaan utama yang Allah berikan kepada manusia adalah untuk mengelola dan memelihara barang-barang Allah di bumi ini. Oke. Dulu saya juga punya pemikiran yang sama ketika berkaitan dengan kutipan dari teks Kejadian ini. Yang Tuhan maksudkan mungkin cukup alam atau pohon yang kita tanam atau apa. Tetapi sebetulnya ini jauh lebih luas dari yang dimaksudkan. Bahkan hal-hal sederhana yang kita miliki itu pun adalah barang Allah. Itu adalah hak milik Allah yang kepada kita hanya dititipkan, hanya dipercayakan untuk menjaganya. Sehingga setiap yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai sebuah kepercayaan yang Allah tempatkan dalam genggaman kita. Bukan hanya untuk satu dua hal ya, tetapi semua. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, semua yang kita raih, semua yang kita capai, berkat yang kita terima, itu harus kita lihat kembali bahwa semuanya itu adalah satu kepercayaan yang Allah tempatkan dalam
genggaman kita. Nah, saya jadi membuat satu pertanyaan. Kira-kira menurut kitab suci itu, dosa pertama manusia itu sebetulnya apa? Karena kan kita sering dengar, karena makan buah dari pohon terlarang. Ya kan? Paling sederhananya kita mengira begitu sih. Tetapi sebetulnya, dosa pertama manusia itu karena apa? Karena mau memiliki apa yang menjadi milik Allah. Mau memiliki apa yang menjadi hak Allah. Ketika kita juga menginginkan hak orang, sebetulnya kita mengulangi apa yang menjadi dosa pertama dari Adam dan Hawa. Saya kira ini yang lebih ya bukan tidak salah penafsiran, tetapi saya memberikan satu refleksi yang lain untuk melihat ini. Dan pada akhir kehidupan kita di dunia, pada akhir kehidupan Anda akan dievaluasi dan diberi upah sesuai dengan seberapa baik kita mengurus apa yang Allah percayakan. Upah kita sebetulnya di sini. Nah, kalau bahasa yang mungkin sederhananya, kita dinilai berdasarkan cinta, berdasarkan perbuatan baik kita. Kita baik dalam hal apa? Baik dalam mengurus apa yang Allah percayakan. Nah, apa yang Allah percayakan. Jadi, oke. Teman-teman jangan cepat berpikir bahwa yang dimaksudkan dengan yang dipercayakan Allah ini mungkin yang berkaitan dengan harta, dengan apa yang saya miliki dan benda. Tetapi termasuk diantaranya adalah bakat, keterampilan, kepribadian kita. Diri kita seluruhnya ini juga adalah satu kepercayaan dari Allah. Itu. Jadi dari bakat-bakat itu kita akan ditanya, apa yang telah kita buat untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan kepandaian kita, dengan keterampilan kita, dengan segala macam potensi yang kita miliki. Semuanya itu kan satu kepercayaan tadi. Perspektifnya, satu kepercayaan. Sejauh mana kita menggunakan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ini konkretnya. Misalnya di tempat kerja, saya ini dikenal sebagai orang yang disiplin. Atau saya mengerjakan satu tugas atau tanggung jawab yang diberikan itu dengan jauh lebih baik dari yang lain milik. Nah, dengan kemampuan seperti itu, dengan keterampilan seperti itu, apa yang juga saya buat untuk membantu orang? Ini poinnya gitu. Ataupun contoh lain, masing-masing bisa kaitkan, saya kira. Nah, ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, sesederhana apapun itu, berimplikasi kekal. Nah, ini menarik. Jadi sesederhana apapun, tadi saya sudah sebut di bagian pertama juga, bahwa bahkan dalam hal yang terlihat sepele, hal yang kecil sekalipun, kita sedang diuji. Dan setiap ujian itu tergantung kepercayaan. Dan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu, sesederhana apapun itu, bermakna kekal. Artinya, itu akan tercatat. Nah, kalau kita dengar istilah buku kehidupannya, katakan ada para malaikat yang dengan tugas masing-masing mencatat setiap hal yang kita lakukan. Nah, apakah buku kehidupan kita itu dipenuhi oleh tinta yang berwarna, ataukah tinta yang kusam, suram, yang hampir tidak bisa dibaca sama sekali. Artinya tidak ada kebaikan yang tercatat di sana. Nah, ini maksud. Oke. Kita ingat ya, ajaran Yesus tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Saya langsung pada refleksinya. Seringkali orang gagal menyadari bahwa uang, harta, dan kuasa itu menjadi ujian sekaligus kepercayaan dari Allah. Betul. Ya, saya tahu teman-teman ini sudah ya, punya pekerjaan atau sudah punya penghasilan. Seringkali kita diuji dari hal ini, dari apa yang kita sudah miliki, misalnya dari uang atau dari harta, atau bahkan dari kuasa atau tanggung jawab yang mungkin lebih dari yang orang lain miliki. Dalam hal inilah sebetulnya juga terkandung atau tersembunyi satu bentuk ujian dan kepercayaan dari Allah. Dengan itu apa yang akan kita buat? Allah memakai itu semua untuk mengajar kita bagaimana kita mempercayainya. Mempercayainya.
Jadi jangan sampai ketika kita sudah punya uang, punya relasi, jaringan sosial yang baik, kita lupa bahwa kepercayaan kita yang paling besar itu bukan kepada hal-hal itu, bukan pada uang, bukan yang paling kita miliki. Karena apa? Perspektif yang tadi kita pakai, semua itu adalah titipan. Semua itu adalah kepercayaan. Jadi pemilik sebetulnya bukan kita, tetapi Tuhan. Ini yang mau dikatakan tentang bagaimana sudut pandang yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kita, bahwa kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan. Gitu, teman-teman. Nah, ini juga, ini penjelasan tambahan sebetulnya. Juga dengan apa yang kita miliki, baik kecantikan, kepandaian, daya tarik, bakat, kemampuan maupun hobi dan lain-lain. Jadi Allah memakai itu semua untuk mengajarkan kita bagaimana kita mempercayai ini. Artinya mungkin dengan kecantikan dan kepandaian dan daya tarik, bakat, kemampuan kita itu, apakah kita masih tetap mempercayai Allah? Meskipun kita merasa bahwa oke, saya sudah memiliki semuanya. Saya sudah bisa semua. Inilah ujian sekaligus kepercayaan yang dimaksud. Jadi kita akan lebih percaya pada diri sendiri atau pada Allah. Itu yang terakhir ini. Yesus katakan demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya, akan lebih banyak lagi dituntut. Teman-teman boleh tulis kutipannya. Misalnya cukup Lukas 12:48. Ini satu kutipan yang menurut saya ini sangat baik untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, entah itu kemampuan, entah itu keterampilan, entah itu bakat atau apapun, jadi kepada yang diberi lebih juga darinya akan dituntut lebih. Kepada siapa yang dipercayakan lebih, darinya juga akan lebih banyak lagi dituntut. Ini menarik. Jadi setiap tanggung jawab itu menuntut kepercayaan. Dan begitupun sebaliknya, setiap kepercayaan menuntut tanggung jawab. Kurang lebih ini. Nah, ini salah satu perikop yang saya secara pribadi sangat terkesan. Nah, sehingga ketika merefleksikan sesuatu ini mudah sekali terlintas. Nah, jadi kehidupan itu merupakan ujian kepercayaan. Dan semakin banyak Allah memberi kepada kita, semakin banyak tanggung jawab yang Dia harapkan dari kita. Inilah mengapa teman-teman, mengapa secara sederhana kita bandingkan makhluk ciptaan yang lain itu Tuhan tidak terlalu banyak tuntut ya. Kamu harus begini begitu. Katakan hewan piaraan kita. Kalau mungkin yang pet lovers ya pasti tahu betul kedekatan dengan ini. Mungkin kita akan merasa bahwa kok saya ini tiap hari selalu saja ada hal baru yang menuntut saya untuk buat ini, atau ada pengalaman baru yang menuntut saya harus seperti ini. Nah, ini mungkin bisa kita sadari sebagai satu bentuk ujian atau tanggung jawab kepercayaan yang Allah tuntut. Karena apa? Karena kita sudah banyak diberi. Kita sudah diberkati untuk juga menjadi berkat. Kita sudah banyak diberikan rahmat sehingga kita pun dituntut untuk bisa menyalurkan rahmat yang kita terima. Itu bagian kedua, teman-teman. Ini satu pesan dalam Kongres Orang Muda Katolik Sedunia. Paus Fransiskus membuat satu kutipan yang menarik menurut saya. Dear young people, do not bury your talents, the gift that God has given you. Do not be afraid to dream of great things. Memang pokok yang ingin Bapak Suci sampaikan itu. Karena seringkali krisis yang paling besar itu sebetulnya bukan kita tidak memiliki harta atau tidak memiliki ya bakat atau keterampilan, tetapi yang paling besar adalah ketika kita kehilangan harapan. Ada yang membatasi dirinya pada itu. Jadi dia semacam ada benteng tembok besar di depan dia sehingga dia tidak bisa lagi untuk melihat sesuatu yang melampaui itu. Ini yang menjadi ajakan. Nah,
Kita sampai pada poin yang terakhir. Kita melihat dari kacamata Allah, kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Jadi, ini metafora ketiga yang dipakai. Kitab suci menggambarkan bahwa sifat kehidupan di bumi ini singkat, sementara, dan fana. Ini gambaran-gambaran yang kitab suci pakai. Dan analogi yang juga sering disampaikan di sana nih. Kehidupan ini seperti kabut. Tadi ada disebut laut, pantai, atau daun kering, sumur kering, pelari cepat, nafas, gumpal asap. Sumur kering itu ya karena mungkin dia pernah memiliki air, jadi tapi karena kemarau yang terlalu lama, dia bisa kehilangan sumber airnya, kehabisan debit airnya. Begitupun pelari cepat. Jadi analogi-analogi yang dipakai ini menggambarkan betapa singkat dan sementaranya hidup itu. Kita bayangkan kabut. Kabut kalau muncul kan dia tidak bertahan lama, jadi sebentar. Pelari cepat pun begitu. Ketika dia start itu, kaget sudah sampai garis finish, berlalu begitu cepat. Begitupun nafas. Yang disebut nafas kan satu tarikan dan satu hembusan. Itu. Jadi tidak ada yang tarik nafas satu kali, ya dia hembus tunggu di akhir. Mungkin 2 hari baru dia hembus, tidak. Tetapi ada satu proses. Ataupun segumpal asap. Dari asap ketika dia muncul, ya dia akan pergi, gitu saja berlalu. Orang tidak lagi ingat, oh tadi di sini muncul asap. Bisa suatu saat mungkin orang tidak lagi ingat bahwa Yunita ini pernah ada. Nah, betapa singkatnya itu. Ataupun Suster Lydia yang sebentar lagi kaul kekal. Nah, tetapi meskipun kaulnya kekal, tetapi ada kesementaraan juga di sana, yaitu kehidupan itu tadi sebagai satu penugasan sementara. Nah, ini kitab suci menulis begini, sebab kita anak-anak kemarin, hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Seperti kita ini baru kemarin. Besok pun kalau sudah datang, kalau kita sudah sampai di hari esok, juga akan segera menjadi kemarin. Jadi berlalu begitu cepat. Apa yang mau dikatakan? Ini satu pengandaiannya, bahwa hidup di bumi ini bagai hidup sementara di negeri asing. Alkisah. Alkisah. Satu pertapa tua. Dia hidup di padang gurun sendiri. Gubuknya sederhana, di dalam itu hanya ada apa? Hanya ada tungku, periuk, dan satu gentong kecil berisi air. Satu peziarah lewat, dia ini semacam pelancong ya. Pelancong ini dia itu memikul banyak sekali barang. Tasnya itu ranselnya besar sekali. Tentang coba bayangkan kalau orang hiking itu, misalnya ya mendaki gunung kemana, biasanya barang-barang bawaan itu banyak sekali. Pelancong ini dia heran lihat. Pak tua, apakah Anda tinggal di sini? Bilang, iya benar, ini rumah saya. Sudah berapa lama di sini? Saya hampir menghabiskan sebagian besar hidup saya di sini. Lalu dia tanya lagi, wah, ini mengherankan saya karena apa? Hidupmu sebagian besar engkau habiskan di sini, rumahmu hanya begini, barang-barang yang kau miliki juga hanya sedikit. Lalu pertapa itu katakan, hai anak muda, sebetulnya saya di sini seperti orang asing, hanya datang sementara, gitu. Jadi tidak ada yang abadi, tidak ada. Sebetulnya kisah ini menggambarkan bahwa seringkali kita itu seperti pelancong tadi. Kita hanya datang sementara, kita hanya singgah sebentar, tetapi kita disibuki dengan banyak hal. Kita direpotkan dengan banyak hal, mau memiliki banyak hal. Ini menggambarkan ini teman-teman, bahwa hidup kita itu sebetulnya sangat singkat. Ya. Tadi kalau di awal saya katakan rata-ratanya kurang lebih 70 tahun, dan memang dalam kitab suci tertulis begitu. 70 itu kan satu angka yang terbatas ya. Artinya ada rentangan dari 0 sampai 70. Jadi kita ada di antara itu, antara 0 dan 70. Setelah 70 itu kemana? Nah ini, untuk hidup yang kekal. Sehingga satu refleksi sederhana yang saya coba kembangkan ya, antara urutan B, C, dan D. Satu. B itu adalah born, kelahiran ya.
C itu adalah choice. Nah, C itu choice dan D itu adalah death. Jarak hidup kita itu hanya antara ini, B sampai D. Antara kelahiran dan sampai kematian. Yang di tengah-tengah itu semuanya lah pilihan-pilihan yang menentukan bagaimana kualitas hidup kita itu terbentuk. Sebetulnya. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum kita lahir, sebelum B itu ada A di sini. A itu adalah Allah. Dan setelah D pun ada E, eternity. Itu bicara tentang Allah juga, ada kekekalan. Jadi kita sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada setelah kita mati. Nah, ini refleksi filosofis menjelaskan keyakinan teologi ini bahwa kita ini meskipun hidup sementara di atas dunia, tetapi kita ada secara kekal pada kehidupan setelah hidup ini. Ini yang mau saya katakan. Ini satu refleksi sederhana yang mungkin boleh dijadikan pegangan oleh teman-teman. Bahwa jarak antara kelahiran sampai kematian itu kualitas-kualitas hidup kita ditentukan oleh bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat. Sehingga ada yang katakan life is all about choices. Hidup adalah tentang pilihan-pilihan. Kita memilih untuk gagal dalam ujian tadi. Oke. Tuhan memberikan ujian, tetapi pilihannya ada di kita, mau gagal atau mau lulus. Dan segala macam. Maka, ini mulai yang agak rohani sih. Maka, lupa diri kalau kita itu jadi lebih nyaman dan lebih menyukai negeri asing ini daripada rumah dan tanah air kita sendiri. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan tanah air kita? Tanah air kita itu sebetulnya adalah surga, tempat di mana seharusnya kita berada. Ini bahasa kitab suci. Sehingga Yesus katakan ketika dia hendak pergi itu, aku akan pergi ke rumah Bapa dan akan menyiapkan tempat bagimu. Di sana akan ada tempat tinggal untuk semua orang. Ini mau menggambarkan bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya ada di sana, di tanah air surgawi, bukan di bumi ini. Jadi bumi ini semacam satu negeri asing. Kita ini sebutnya alien. Alien yang datang untuk sementara hidup di sini. Tetapi pada saatnya kita harus kembali kemana? Ke tanah air kita yang sesungguhnya. Nah, maka untuk itu, supaya kita tidak boleh lupa, untuk menjaga agar kita tidak terlalu terikat pada dunia ini, Tuhan membiarkan kita merasakan apa? Kesedihan-kesedihan, ketidakpuasan dalam hidup, dan keinginan yang tidak terpuaskan. Ini teman-teman. Jadi di sini, untuk menjaga agar kita tidak terlalu terikat pada dunia, saya ulang ya, Tuhan membiarkan kita merasakan kesedihan-kesedihan, ketidakpuasan dalam hidup, dan keinginan-keinginan yang selalu tidak terpuaskan. Oke. Kita bermenung 1 menit. Apakah saya ini memang pernah punya pengalaman seperti ini? Merasa kesedihan yang tiba-tiba tidak ada penjelasannya. Merasa tidak puas dengan hidup. Atau hal-hal yang mungkin membuat saya mudah untuk merasa saya mencoba refleksikan begitu. Bahwa mungkin ternyata memang hal-hal seperti ini sebetulnya semacam cara supaya Tuhan mengingatkan kita supaya tidak terikat pada dunia ini. Bayangkan kalau kita memang sudah pikir, hidup ini hanya sekali, ayo nikmati. Oke. Saya kira pemikiran-pemikiran ini perlu dievaluasi bahwa tidak sepenuhnya benar. Nah, tidak sepenuhnya benar. Gitu teman-teman. Jadi kita tidak akan pernah benar-benar bahagia di sini. Karena apa? Karena bumi bukanlah rumah terakhir kita. Ya. Bumi bukanlah rumah terakhir kita. Mungkin itu alasannya bahwa kita tuh, kenapa kita tuh untuk merasa bahagia itu harus diselingi dulu dengan pengalaman duka, pengalaman sedih, kecewa, dan segala macam.
Mungkin teman-teman berpikir bahwa oke, supaya kebahagiaan itu benar-benar disyukuri, jadi kita harus mengalami mungkin ya patah hati dulu, kegagalan dulu, dan ini itu. Tetapi secara rohani saya mau katakan begini, ini adalah satu bentuk, satu perasaan yang Tuhan tanamkan dalam hati kita untuk mengingatkan kita bahwa memang selama kita ada di bumi ini, selama kehidupan kita saat ini, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia. Karena tempat kita yang sebenarnya bukan di sini. Ini bukanlah rumah terakhir kita. Itu yang mau dikatakan. Analoginya begini ya. Ya. Jadi seekor ikan tidak pernah bahagia hidup di daratan. Karena apa? Karena ikan dijadikan untuk hidup dalam air. Oke. Seekor elang pun tidak pernah bisa merasa puas jika ia tidak diizinkan untuk terbang. Karena memang dia diberi sayap untuk terbang. Kita pun tidak akan benar-benar menjadi puas di bumi ini karena kita dijadikan untuk sesuatu yang lebih dari itu. Satu pengandaian yang mungkin kita bisa pakai untuk melihat. Bayangkan kalau ikan dikeluarkan dari air itu, betapa menderitanya dia, teman-teman. Kita pun harusnya secara rohani, kita sebetulnya sedang menderita. Karena apa? Kita sedang tidak berada di habitat asli kita. Habitat asli kita, kalau mau dikata, adalah tanah air surgawi. Kita hanyalah titipan di sini. Ini poin yang ya mungkin agak sedikit abstrak, tetapi inilah yang seharusnya Tuhan mau katakan tentang hidup kita ini. Bahwa kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Kita tidak selamanya di bumi. Penting diingat, ini kata Rasul Petrus. Jangan memusatkan perhatian pada mahkota-mahkota yang sementara. Mahkota-mahkota yang sementara itu apa? Bisa itu pujian, itu bisa ya uang pun bisa dikatakan mahkota yang sementara. Bukan, saya tidak bilang tidak penting, tetapi sementara. Oke? Nah, apapun yang kita miliki tadi dikatakan sekecil, sesederhana apapun itu, semuanya penting. Tetapi kita harus bisa membuat klasifikasi. Dari yang penting itu, mana yang sementara, mana yang kekal, mana yang membantu kita untuk merefleksikan tentang hidup. Tetapi memang tidak ada jaminan ya teman-teman bahwa kalau kita setia seperti yang dikatakan kitab suci itu, karena kita ingat Rasul Petrus, Rasul Paulus, mereka orang-orang yang setia, tetapi apa? Hidupnya berakhir di penjara. Yohanes Pembaptis pun begitu. Ia setia mewartakan kebenaran, tetapi dipenggal. Juga banyak orang-orang yang setia, tetapi mereka harus mati sebagai martir. Mereka harus kehilangan segalanya. Atau mencapai ajal tanpa ada hasil apapun. Loh, ini semacam menjadi ketakutan untuk kita bisa jadi. Kalau kita refleksinya terbatas dalam arti, apakah kalau saya setia seperti ini, hidup saya pun akan seperti misalnya Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis, akan berakhir seperti ini. Atau kalau misalnya saya menyuarakan terlalu kebenaran, saya akan, ya ini referensinya sangat aktual ya di negeri kita. Jadi, apakah kita mau memilih seperti apa kita harus bertindak? Karena ada konsekuensi. Tetapi, apapun yang kita pilih, seperti yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh iman kita, pada bagian atas ini, jaminan dari kesetiaan kita itu kekekalan. Jaminannya bahwa meskipun hidup kita berakhir, tetapi itu bukanlah akhir. Kita bisa saja meninggal karena misalnya atau tokoh-tokoh yang tadi kita contoh, bisa saja mereka mati misalnya dipenggal, berakhir di penjara, kehilangan mereka miliki, tetapi itu bukanlah akhir dari hidup. Sebetulnya satu langkah pertama untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya di tanah air surgawi tadi. Nah, ini teman-teman, ini satu kisah terakhir untuk menggambarkan hal ini. Saya pernah membaca tentang ini. Jadi satu orang misionaris ini, dia pulang dari tanah misi, sudah bertahun-tahun dia berkarya di sana. Kebetulan dia pulang sekapal dengan Presiden Amerika.
Jadi untuk sang presiden, sambutan itu luar biasa sekali. Tetapi untuk misionaris, bahkan satu orang pun yang jemput tidak ada. Lalu ia menyelinap dengan agak sedikit kecewa. Agak kecewa dia karena tidak ada sambutan. Tetapi semacam ada suara yang berbisik. Anakku, jangan cemas, karena kamu sebetulnya belum pulang. Apa yang mau dikatakan? Kembalinya misionaris dari tempat bermisinya itu bukan kembalinya dia ke rumah. Tapi justru dia masih memiliki misi baru selama dia masih hidup. Begitupun dengan kita, teman-teman. Begitupun dengan kita. Mungkin sangat manusiawi memang kita membutuhkan apresiasi, pujian, peneguhan dari orang lain. Tetapi cukup ingat bagian yang ini yang paling penting sebetulnya. Bahwa kita belum pulang. Kita belum pulang. Ketika kehidupan menjadi sulit seperti diliputi keraguan, atau bertanya dalam hati, apakah hidup bagi Kristus ini masih layak saya perjuangkan? Pada saat ini kita harus mengingat bahwa kita belum pulang. Saat kematian pun kita tidak meninggalkan rumah. Kita justru pulang ke rumah. Ini saya mengutip bagian ini, tapi saya rasa ini satu peneguhan yang luar biasa bahwa memang bahkan kematian kita sebetulnya tidak sedang meninggalkan rumah. Benar, kita meninggalkan orang-orang yang Tuhan titipkan untuk mengalami hidup bersama-sama, tetapi justru dengan kematian pada saat itulah kita justru pulang ke rumah. Jadi kita tidak perlu merasa kecewa seperti kisah misionaris tadi, karena kita masih memiliki misi, kita belum pulang. Di satu kesimpulan terakhir bahwa bagi Allah, pahlawan iman yang paling besar itu bukan orang-orang yang mencapai kemakmuran sebetulnya. Juga bukan orang-orang yang mencapai keberhasilan dan kuasa dalam hidup ini. Melainkan orang-orang yang perlakukan hidup sebagai sebuah ujian, memperlakukan hidup itu sebagai sebuah kepercayaan dan sebuah penugasan sementara dari Allah. Inilah pahlawan-pahlawan di mata Allah yang berbeda dengan konsep manusiawi kita. Karena itu, semoga melalui permenungan kita hari ini, kita sungguh-sungguh dibantu untuk melihat kembali bahwa sebetulnya hidup kita ini adalah sebuah ujian, hidup kita adalah sebuah kepercayaan, dan juga hidup kita adalah sebuah penugasan sementara dari Allah. Itu. Maka untuk presentasi pada bagian pertama saya akhiri sampai sini. Kita lanjutkan sejenak untuk pendalaman dan refleksi. Gitu ya teman-teman.